Shalom seluruh jemaat Ebenezer dan Sion yang saya kasihi. Senang sekali bisa menyapa saudara dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Mari tetap semangat memasuki bulan Oktober. Kita percaya di akhir-akhir bulan 2022 Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Tema gereja kita pada bulan Oktober ini adalah Ministry of Kingdom. Dan tema saya pada hari ini, minggu ini, Komsel Triparti bicara tentang hidup untuk melayani dan bukan dilayani. Mari perhatikan pesan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ayat yang sejajar dengan perikop ini adalah Markus pasal yang ke-10 ayat 45, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hal ini adalah hal yang penting, bahkan ini menjadi bagian dasar esensi orang percaya. Baik itu mungkin yang sudah melayani, baik itu pengurus gereja ataupun jemaat biasa. Jadi sebetulnya melayani itu bukan hanya hamba Tuhan saja. Melayani itu bukan hanya pengurus saja. Melayani itu bukan hanya mereka-mereka yang sudah dipilih, tetapi semua jemaat, seluruh jemaat harus melayani Tuhan. Nah, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang waktu itu sedang ribut siapa yang paling terkemuka di dalam kerajaan sorga. Yesus berkata bahwa yang paling terkemuka, yang dia ada di barisan terdepan, adalah mereka yang melayani. Hal ini agak bertolak belakang dengan prinsip dunia. Prinsip dunia adalah siapa yang punya uang, siapa yang punya jabatan, siapa yang kaya, siapa yang lebih pintar, dialah yang akan punya posisi yang baik. Dialah yang disebut terkemuka. Dialah disebut yang paling di depan. Tapi Yesus memberikan prinsip yang luar biasa, di mana kalau mau jadi terkemuka, kalau mau dikatakan bahwa hidup berarti buat Tuhan, tidak ada bagian yang lain, yaitu melayani. Melayani di dalam bahasa aslinya dipakai kata doulos. Doulos itu artinya hamba. Hamba itu artinya memberi hidup. Sudah tidak ada kepentingan diri sendiri. Sudah tidak ada fokus kepada diri sendiri. Fokusnya adalah tuannya disenangkan. Fokusnya adalah Tuhan disenangkan. Tetapi yang sungguh sangat ironis, masih banyak orang percaya ketika melayani membutuhkan penghormatan, ketika melayani maunya dipuji, ketika melayani maunya disanjung, ketika melayani maunya mendapat tempat yang terdepan, bahkan mendapat pujian. Saudara, ini sebuah hal yang tidak benar. Saya berharap sebagai jemaat Tuhan, sebagai para pemimpin, mari kita punya hati seperti hati Tuhan, di mana melayani bukan untuk mendapat penghargaan, melayani bukan untuk mendapat pujian, melayani bukan untuk mendapat tempat yang terbaik dalam sebuah gereja, tapi melayani adalah memberikan hidup kita, dan itu hal yang paling dasar. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa hidup harus untuk melayani dan bukan untuk dilayani? Yang pertama, ini adalah teladan Tuhan Yesus. Jadi yang melayani adalah orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mari perhatikan di dalam Matius 20 ayat 28a. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus datang ke dunia bukan untuk mendapatkan pujian. Yesus datang ke dunia bukan untuk mendapatkan tempat yang di depan dalam sebuah pertemuan. Yesus datang ke dunia bukan untuk mendapatkan popularitas. Yesus datang ke dunia bukan supaya namanya dielu-elukan. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit ditolong dan disembuhkan, mereka yang dalam keadaan putus asa ditolong supaya bangkit lagi, mereka yang membutuhkan uluran tangan ditolong dan merasa dikuatkan lagi. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Apa buktinya? Waktu Yesus sedang dalam masa-masa hampir menghadapi salib,
Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus memberikan hidupnya, 12 muridnya dibasuh. Dia memberikan hidupnya sebagai Tuhan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi saudara, mari layanilah Tuhan. Melayani dengan hati saudara. Karena orang yang melayani Tuhan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa hidup untuk melayani dan bukan untuk dilayani? Ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yang kedua, mengapa harus hidup untuk melayani dan bukan untuk dilayani? Karena yang melayani menjadi yang terkemuka dalam kerajaan surga. Ini berbeda dengan filosofi dunia. Filosofi dunia, siapa yang kaya, siapa yang pintar, siapa yang hebat, siapa yang mungkin lebih senior, lebih hebat dan lebih luar biasa, ya dialah yang terkemuka. Saudara, Yesus berkata bahwa yang mau menjadi terkemuka adalah mereka yang mau melayani. Terkemuka bukan bicara posisi. Keterkemuka di sini bicara tentang sebuah penghargaan dari Tuhan. Jadi jangan salah pikir, jangan salah tangkap. Terkemuka bukan bicara nomor 1, nomor 2, tapi terkemuka bicara yang dihargai oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menghargai orang yang mau melayani, dan bukan hanya untuk dilayani saja. Itu sebabnya saya mendorong seluruh jemaat Ebenezer dan Sion, mari layanilah Tuhan. Mungkin Anda diberi karunia 1, ada yang 2, ada yang 5. Apapun jenis pelayanannya, tidak ada yang tidak berarti. Di hadapan Tuhan semua pelayanan berarti. Karena ketika kita melayani, baik mungkin di rumah, di gereja, dalam komsel, saudara dihargai Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa hidup untuk melayani dan bukan dilayani? Karena yang melayani itu berarti hidupnya fokus menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan ayat yang ke-28 bagian B. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, Yesus berkata bahwa ketika hidupnya untuk melayani, puncaknya adalah menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi perhatikan baik-baik, orang yang melayani bukan fokus pada diri sendiri. Mari perhatikan Yesus. Yesus melayani supaya banyak orang ditebus, banyak orang menerima keselamatan, banyak orang menikmati sorga. Artinya hidup Yesus untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita melayani, mari fokusnya masih pada diri sendiri. Ketika kita melayani, fokusnya masih kepada kesenangan diri sendiri, saudara, itu bukan melayani. Karena orang yang melayani adalah fokus menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya pesan yang perlu saya sampaikan, hidup melayani Tuhan bukan dengan perasaan, tapi dengan hati. Berkat yang diterima jika melakukan, hidup akan jadi berkat. Yang ketika tidak melakukan, hidup pasti tidak menjadi berkat. Nah, mari sharingkan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sharingkan sukacita saudara ketika diberi kesempatan melayani. Mengapa ini perlu di-sharingkan? Karena ada orang ketika diberi kepercayaan bersungut-sungut. Ketika diberi kepercayaan, kok saya lagi? Jadi itu sebabnya sharingkan yang pertama, sukacita saudara ketika diberi kepercayaan melayani Tuhan. Saudara, saya ketika diberi kesempatan melayani Tuhan, saya selalu berkata yes. Saya tidak pernah menolak, karena itu adalah hati Tuhan buat kita. Yang kedua, saudara sharingkan bagaimana kita bisa konsisten melayani meskipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, bahkan mungkin rekan pelayanan mengecewakan kita. Nah, apakah kita masih tetap konsisten? Setelah itu, saudara, bagi saudara yang belum melayani, saudara mari terlibat dalam pelayanan, karena ini gereja kita bersama, keluarga bersama. Dan
Jangan lupa berdoa buat jiwa-jiwa baru, juga buat kami, saya sebagai gembala dan hamba-hamba Tuhan, serta buat gereja Tuhan, dan juga Natal yang sebentar kita akan laksanakan. Mari tetap semangat dan jangan lupa doakan keluarga, tempat di mana saudara berkomsel. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Terima kasih buat hati saudara, selamat triparti dan salam kingdom.